wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Nurhalimah. Saya Fitri Haza Putri. Saya Widya Nasaria. Oke, gimana nih kabar kalian berdua nih? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah, tapi Pipit lagi nggak baik-baik aja guys. Waduh, kenapa tuh? Lagi sakit hati dia. Aduh, mau sponsor ya jangan deh. Enggak bohong. Kalau jujur nggak apa-apa kan guys. Nah, anjay. Apaan sih? Enggak. Udah yuk. Emang remaja tuh biasanya ini ya, kalau nggak gagal cinta terjerat, ya itulah Ya. pokoknya ya. Guys, Terjerat kasus, aduh jangan deh. kasus yang parah banget di kalangan remaja. Remaja. Levelnya Salah tuh satunya level Tinggi banget banget. lah. Pokoknya udah banyak di kalangan remaja zaman sekarang maupun SD, SMP, SMA maupun bapak-bapak. Tahu nggak sih kayak makanan jelly-jelly gitu? Apa? yang jelly yang warna-warni itu. Warna-warni, pokoknya Yang itu jelly deh. stick, yang terus kalau yang banyak, yang kalau kita temuin waktu TKSD gitu. Oh, yang kayak strawberry gitu kan Iya, ya. strawberry itu warnanya iya itu warna-warni. banyak banget ada kayak kandungan. Itu rumornya spekulasinya atau asumsinya itu ada narkobonya gitu. Oke, Jadi Makanya kita kalau lagi mau jajan apa-apa gitu, apalagi Hati-hati. hati-hati. Apalagi kita jajan tuh harus jaga-jaga banget. Apalagi kalau misalnya kalian curiga nggak sih kalau jajanan ini tuh murah banget. Nah itu kalian harusnya curiga, kayak cari dulu tahu apa. Iya, manfaat-manfaatnya itu apa dalam ciki itu, ada yang parah apa Iya. enggak. kandungannya, Apalagi permen. ingredients, apa sih komposisi? Iya. Kalian tahu nggak sih apa penyebab dalam itu? Pemakai itu penyebabnya tuh bisa jadi badan kita jadi kayak kurus kering lah apa. Stres juga ya. Iya, stres. Ya stres sih kalau remaja ya, stres ya kalau nggak cinta. Terus juga remaja juga Pendidikan. make gitu gara-gara stres juga, make gitu stres tambah stres. Iya, bisa jadi putus cinta oleh pacarnya, kalau enggak dalam pertemanan gitu guys, Iya. dipaksa sama temannya memakai kayak Betul, gituan. Iya, dipaksa. Kalau misalnya kita nggak mau pakai itu, kita dibully gitu loh, ya kan? Kayak diancam. Kayak Kayak dimusuhin diancam, deh gitu. ya kayak musuhin gitu. Makanya kita sebagai remaja tuh harus tahu pergaulan yang baik, yang enggak. Jangan sampai kayak remaja di luar sana banyak yang udah pergaulan bebas jadi pada kayak Kasus oleh temen-temennya pokoknya gitu. Ya. Kalau misalnya kita nggak mau memakai gitu, kita dibilang cemen atau enggak gimana guys. Kayak kita nggak dipertemani dalam lingkungan itu. A few moments later. Oke, kalian coba sebutin macam-macam narkoba. Ada 2 kayaknya ya, ada ganja Apa aja? sama sabu. Sabok. Apa macam-macam narkoba yang kalian tahu? Aku tahu sih 2 doang. Ada sabu sama ganja yang saya tahu. Itu kayak gitu, kalau misalnya kita pakai sabu gitu tuh penyebabnya apa sih? Penyebabnya bisa stres gitu guys, sama apa Enggak, piwit. bentar. Udah, penyebab Coba sebutin penyebab pemakai sabu apa-apa gitu. penyebab sabu itu bisa kerusakan organ tubuh, terus juga bisa depresi. Coba Halimah sebutin penyebab atau efek samping pakai narkoba apa sabu. Oke, aku sebutin 3 ya. Pertama tuh kayak bisa kerusakan organ tubuh termasuk jantung, hati, atau paru-paru. Yang kedua kita masalahnya kesehatan mental atau depresi dan gangguan psikotik. Iya. Nah, yang ketiga itu sistem saraf yang mengakibatkan tremor, kejang-kejang, dan kerusakan syaraf pada otak kita guys. Jadi kita harus berhati-hati dan kita harus menjauhkan narkoba itu. Jangan sampai kecanduan, apalagi nyoba-nyoba sekali. Pasti kalau kita udah nyoba sekali tuh Kita harus bakal kecanduan. terus-terusan, Iya. terus-menerus kayak coba sekali lagi gitu-gitu terus Ada guys. sensasi ketagihannya gitu. Iya. Ya, jadi jangan menyoba. Stop. Terus coba Widya, kalau ganja itu Oke, dampak negatif dari pemakaian ganja dan jangka pendek itu hampir 11-12 dengan yang dikatakan Halimah.
mengganggu fungsi otak, merusak paru-paru dan gangguan kesehatan mental. Tapi untuk jangka panjangnya ada juga nih, itu yang paling parah, iritasi paru-paru, resiko kanker paru-paru, hilang ingatan, dan pengembangan sindrom hypnemesis cannabinoid yang menyebabkan kayak mual dan muntah gitu. Oke guys, jadi itu penyebab-penyebab dan macam-macam memakai narkoba. Jadi kita harus menjauhkan teman yang ngajak kayak gitu, atau enggak kita harus menjauhkan lingkungan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Janganlah bergaul pada yang tidak benar. Jadi kita harus memilih-milih teman yang baik. Kita harus lihat sifat teman yang mana yang baik, mana yang buruk, guys. Jangan takut dibilang Cemen banget jangan gitu cuman gara-gara banyak kok temen yang lebih baik, cuman gara-gara lu dibilang cemen langsung kalian yaudah nih gue coba, jangan gitu. Pokoknya jangan takut untuk menjauh dari orang-orang yang nggak baik deh gitu. Soalnya itu tidak merugikan kita guys, malah kita baik. Itu mau menjelaskan apa ya? Oke, ini aku dapat data barang bukti narkoba terbanyak sepanjang 2009 sampai 2021 kemarin dari dataindonesia.id. Ya, bisa Menurut dijelasin? Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat ada 6.894 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan atau narkoba sepanjang 2009 sampai 2021 kemarin. Dari jumlah itu, BNN telah menyita barang bukti aset senilai 1,9 triliun rupiah. Melihat dari jenisnya, ganja menjadi barang bukti narkoba yang paling banyak disita oleh BNN. Jumlahnya tercatat sampai 28,47 ton dalam 12 tahun terakhir. BNN juga banyak menyita sabu sebagai barang bukti hingga mencapai 14,38 ton. Sementara ekstasi atau butir itu ada 5 juta, ada 5,2 ton, terus ada barang bukti lain berupa obat-obatan senilai 2,30 juta banyak banget guys. butir, sebanyak 2,5 juta butir karisoprodol ditemukan sebagai barang bukti narkoba sejak 2009 dan 2021. Sekarang udah banyak banget di kalangan ini guys, maupun dewasa mau itu udah tersebar di mana-mana pun ya, di negara-negara manapun juga udah banyak banget. Juga kita tuh apa ya? Oke guys, aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri pecanduan narkoba. Yang pertama itu mengidam, dan gejalanya penarikan. Orang yang tergantungnya obat-obatan juga berubah dari sekadar mengidam obat-obatan menjadi membutuhkan agar merasa lebih baik. Kedua itu peningkatnya penggunaan narkoba atau perubahan penampilan. Oke guys, aku bisa nyebutin ciri-ciri narkobanya gitu doang. Oke nih kan, dari sebutin nih ciri-ciri pengguna Narkoba dan pengedarnya gitu kan. Itu juga jadi pengetahuan kita buat seenggaknya kalau misalkan ada teman kita atau orang sekitar kita yang gejalanya mirip-mirip, itu kita bisa kayak bisa curiga nih, kayak nggak dijauhin juga sih, cuman kayak curiga aja kayak buat jaga diri aja dulu bentar gitu, dilihat lagi nih orangnya gimana. Makasih lo sudah mengingatkan ya ciri-cirinya, dan aku mau cabut nih, mau ada urusan lagi. Sekalian Sibuk mau lihat banget. YTTA. Maaf ya guys kalau misalnya ada salah kata maupun Bahasa yang kurang enak didengar apa-apalah itu. Oke, jadi Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.